Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laras Mawarsari dari kelas 6A dengan NPM 1810631050044. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Kemudian apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Kemudian apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Kemudian apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Kemudian yang terakhir, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Kemudian yang kedua, mengenai strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai, kemudian disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke dalam keadaan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Nah, kemudian yang terakhir, strategi pendidikan akan kurang efektif jika yang pertama mengenai tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan, kemudian digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Jadi dengan menerapkan pertimbangan-pertimbangan ini, strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif maupun efisien. Nah, kemudian ada soal yang kedua. Apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai strategi bujukan tepat digunakan bila klien, sasaran atau perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasi sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan atau program yang lain. Nah, kemudian yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Kemudian sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang terakhir, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Untuk soal yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya?
Menurut saya ada, karena bahwasannya karakteristik inovasi pendidikan ini sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang memiliki suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau bahkan masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, kemudian untuk soal yang keempat, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi, memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah atau sedikit tekanan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak atau kuat tekanan paksaannya dari luar. Kemudian untuk soal yang terakhir, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Nah, jadi karakteristik keuntungan relatif ini sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi si penerima. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat juga tersebarnya inovasi. Terus kalau kompatibel, itu karakteristik yang inovasinya tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima. Tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat akan keyakinan agamanya melarang menggunakan alat tersebut, maka tentu saja penyebar inovasi akan terhambat. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.